Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Rahmanda, mahasiswi jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, akan mempresentasikan mengenai larutan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui kepolaran beberapa senyawa. 2. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan larutan. 3. Membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Landasan teori. Istilah light dissolved light merupakan asas umum dari kelarutan, di mana senyawa ion dan polar larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Air adalah pelarut polar. Air melarutkan senyawa-senyawa ion seperti garam dapur dan senyawa polar seperti gula. Karbon tetraklorida adalah pelarut nonpolar dan melarutkan senyawa nonpolar. Karena itu, karbon tetraklorida bukanlah pelarut garam atau gula. Pelarut nonpolar tidak dapat melarutkan senyawa ion atau senyawa polar. Zat cair yang larut satu sama lain disebut saling bercampur. Asas umum light dissolved light akan menentukan sifat saling bercampur. Bila kedua zat cair mempunyai ikatan polar, maka akan saling melarut. Dua zat cair yang nonpolar juga akan larut satu sama lain. Tetapi, zat cair polar dengan zat cair nonpolar tidak saling bercampur, melainkan terjadi tolak-menolak satu sama lain dan akan terpisah menjadi dua lapisan. Proses pelarutan hanyalah aksi antara pelarut dengan partikel zat terlarut. Kecepatan pelarutan bergantung pada kecepatan pelarut menyerang zat terlarut. Jumlah zat terlarut dalam sejumlah larutan disebut konsentrasi. Konsentrasi dapat dinyatakan secara kualitatif dengan istilah encer atau pekat. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dalam satuan normalitas, molaritas, molalitas, persen berat, persen volume, fraksi mol, dan part per million. Kemolaran adalah salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan secara kuantitatif. Konsentrasi molar didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Larutan pekat dapat diencerkan dengan menambahkan zat pelarut, sehingga volume larutan menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Perhitungan yang dilakukan dalam proses pengenceran dirumuskan dengan volume larutan sebelum diencerkan dikali kemolaran larutan sebelum diencerkan sama dengan volume larutan setelah diencerkan dikali kemolaran larutan setelah diencerkan. Peralatan dan bahan. 1. Peralatan. Peralatannya terdiri dari gelas kimia, sendok teh, lumpang dan alu, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, batang pengaduk dan spatula, neraca dan kaca arloji, corong, labu ukur, gelas ukur, lampu spiritus, kawat kasa, kaki 3, korek api, botol semprot, pipet ukur, dan valve filler. 2. Bahan kimia. Bahan kimianya terdiri dari garam dapur, gula pasir, tablet vitamin C, soda kue, bensin, vetsin, margarin, minyak tanah, minyak goreng, deterjen, air suling, natrium hidroksida kristal, natrium karbonat, asam sulfat pekat, asam klorida pekat.
Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu prosedur kerja untuk menentukan kepolaran senyawa. Caranya adalah: pertama, masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Kemudian, masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam gelas, aduk secara konstan, lalu diamkan beberapa saat. Kemudian, amati hasil reaksi. Apakah ada endapan atau tidak? Jika tidak terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat polar. Dan jika terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat non-polar. Prosedur kerja yang kedua yaitu untuk menentukan kecepatan pelarutan. Caranya adalah: buat sebuah penangas air. Isi gelas piala dengan 50 ml air. Masukkan 3 tabung reaksi yang telah berisi 4 ml air suling ke dalam gelas piala. Panaskan air di dalam gelas piala hingga mendidih. Kemudian matikan api. Yang pertama, masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi air suling. Catat waktu sampai kristal larut. Yang kedua, masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi dalam penangas air. Catat waktu sampai kristal larut. Yang ketiga, masukkan sebutir kristal garam ke dalam tabung reaksi dalam penangas air, aduk terus-menerus dan catat waktu sampai kristal larut. Yang keempat, giling kristal garam dengan lumpang. Masukkan bubuk garam tersebut ke dalam tabung reaksi yang satu lagi dalam penangas, aduk dan catat waktu sampai larut. Prosedur kerja membuat larutan. Yang pertama yaitu membuat 100 ml larutan NaOH 1 mol. Caranya: yang pertama, hitung massa NaOH yang harus ditimbang. Kemudian, timbang dengan tepat 4 gram kristal NaOH. Yang ketiga, masukkan kristal NaOH yang telah ditimbang ke dalam sekitar 75 ml air dalam labu ukur 100 ml, lalu kocok sampai larut. Yang keempat, tambahkan sejumlah air ke dalam labu sampai tepat pada garis batas sehingga volumenya 100 ml. Yang kelima, tutup labu ukur dengan sumbatnya. Lalu, kocok agar zat terlarut tersebar merata. Yang keenam, simpan larutan dalam botol reagent dan lengkapi etiketnya. Prosedur kerja yang keempat yaitu pengenceran. Untuk membuat 100 ml larutan asam sulfat 0,3 mol dari asam sulfat pekat. Caranya adalah: yang pertama, hitung kemolaran larutan asam sulfat pekat. Lalu, hitung volume asam sulfat yang harus dipipet menggunakan rumus pengenceran. Selanjutnya, pipet asam sulfat pekat dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam labu ukur yang telah berisi 75 ml air sambil terus dikocok perlahan-lahan. Dan selanjutnya, tambahkan sejumlah air sampai tepat pada garis batas hingga volumenya 100 ml.